Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video penjelasan kali ini. Perkenalkan, nama saya Madri. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pascasarjana Universitas Tangga Buana. Dalam kali ini saya akan menjelaskan judul artikel saya yang berjudul Desentralisasi, Konflik Anggaran, dan Perilaku Pengambilan Keputusan. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, yaitu desentralisasi, konflik anggaran, dan bagaimana semua itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta kinerja anggaran. Pada dasarnya, desentralisasi fiskal dilakukan agar daerah bisa mengatur sendiri sumber daya dan kebutuhannya. Harapannya, keputusan anggaran menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Namun kenyataannya, setelah kewenangan diperluas, proses penyusunan anggaran tidak sesederhana itu. Banyak faktor terlibat, informasi tidak selalu merata, dan prioritas antar unit seringkali berbeda. Disinilah konflik anggaran muncul. Selain itu, pemerintah daerah bekerja dalam situasi yang semakin tidak pasti. Perubahan ekonomi, perubahan regulasi, hingga tuntutan masyarakat, ketidakpastian lingkungan ini membuat proses anggaran semakin kompleks. Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan besar. Yang pertama, bagaimana desentralisasi dapat menimbulkan atau memperbesar konflik anggaran. Yang kedua, bagaimana ketidakpastian lingkungan mempengaruhi hubungan antara konflik anggaran dan kinerja anggaran. Untuk menjawabnya digunakan dengan kerangka structural contingency theory. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel, jurnal, dan literatur akademik yang relevan. Langkah analisis antara lain, yang pertama, menyeleksi literatur tentang desentralisasi, konflik anggaran, kinerja anggaran, informasi asimetris, dan ketidakpastian lingkungan. Yang kedua, mengelompokkan temuan sesuai fokus. Yang ketiga, menarik hubungan antar variabel. Dan yang terakhir yaitu menyusun penjelasan berdasarkan teori kontingensi. Yang ketiga yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai desentralisasi dan konflik anggaran. Desentralisasi memperluas ruang bagi daerah untuk membuat suatu keputusan, tetapi juga membuat proses anggaran semakin kompleks. 3 penyebab utama konflik. Yang pertama, ruang keputusan semakin luas. Yang kedua, koordinasi semakin rumit. Dan yang ketiga, asimetri informasi antar aktor. Dalam struktural contingency theory, konflik menjadi masalah ketika terjadi misfit atau ketidaksesuaian antara desentralisasi, sistem informasi, dan mekanisme koordinasi. Yang kedua, mengenai ketidakpastian lingkungan sebagai moderator. Ketidakpastian lingkungan memperkuat atau memperlemah dampak konflik terhadap kinerja anggaran. Ketika kondisi daerah stabil, konflik anggaran dapat dikelola dengan prosedur standar. Namun, ketika konflik tidak pasti, konflik semakin mempengaruhi kinerja. Konflik bisa fungsional bila yang pertama, koordinasi baik, yang kedua, sistem informasi transparan, dan yang terakhir yaitu aturan perubahan anggaran yang jelas. Memasuki kesimpulan, peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, desentralisasi dapat memicu konflik anggaran bila tidak diimbangi dengan transparansi informasi dan koordinasi yang kuat. Yang kedua yaitu ketidakpastian lingkungan memodernisasi hubungan konflik dan kinerja anggaran. Implikasinya, pemerintah daerah perlu yang pertama, data anggaran yang terbuka, yang kedua, koordinasi lintas unit yang efektif, yang ketiga, aturan pengendalian anggaran yang jelas, yang keempat yaitu mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai judul artikel saya yang saya ajukan pada Simdu mengenai desentralisasi, konflik anggaran, dan perilaku pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih.